Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami mahasiswa dari Politeknik Negeri Semarang tingkat akhir. Kami di sini bertiga akan mempresentasikan tugas akhir kami yang berjudul tentang rancang bangun sistem monitoring dan kendali kualitas air kolam ikan nila dengan sirkulasi otomatis berbasis PLC dan SCADA. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Abu Nurfa Raihan dari kelas LT3C. Perkenalkan, nama saya Bagas Nurisan dari kelas LT3C nomor absen 6. Perkenalkan, nama saya Gilang Redi Marjianto, nomor absen 12. Di sini saya akan membahas tentang tujuan penelitian kami, yaitu penelitian ini bertuju untuk merancang sistem kendali kesehatan kolam ikan nila, membuat sistem monitoring menggunakan SCADA, pengisian proses pengurusan dan pengisian air, menampilkan kondisi kolam secara real time berdasarkan dengan HMI, dan mempermudah operator dalam melakukan pemantauan. Dan dari manfaat penelitian kami yaitu bagi akademik sebagai media pembelajaran PLC dan SCADA, menambah referensi penelitian di bidang sistem kendali dan otomasi, mendukung kegiatan praktikum di laboratorium teknik listrik, meningkatkan kompetisi mahasiswa dalam perancangan sistem otomasi, dan menjadi prototipe untuk pengembangan penelitian selanjutnya. Bagi pembudidaya ikan, monitoring kualitas air menjadi lebih mudah dan real time, mengurangi pekerjaan manual dan pengelolaan kolam, menjaga kualitas air tetap optimal secara otomatis, mengurangi risiko kematian ikan, dan meningkatkan efisiensi serta produktivitas budidaya ikan nila. Dan dari penelitian ini ada beberapa parameter yang harus diukur. Parameter kualitas air yang dipantau pada sistem ini meliputi suhu, kadar oksigen terlalu, dan ketinggian air water level. Suhu air dijaga pada kisaran 25 derajat sampai 32 derajat untuk mendukung metabolisme ikan, dan sedangkan pH dijaga pada rentan 6,5 sampai 8,5 agar kualitas air tetap optimal, dan kadar oksigen terlalu O2 dijaga pada nilai di atas 5 mg per liter. Dipantau untuk memastikan kebutuhan oksigen agar tetap terpenuhi. Sementara sensor water level bertujuan untuk menjaga volume air kolam agar tetap stabil serta mencegah pompa bekerja saat kondisi air terlalu rendah. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai komponen luar panel yang ada pada proyek TA kami ini. Untuk yang pertama di sini untuk sensornya ada sensor DO yang berfungsi untuk mengukur kadar oksigen yang terlarut pada kolam ikan nila ini. Selanjutnya ada juga di sini sensor pH yang untuk mengukur kadar pH atau keasaman pada kolam ikan ini. Ada juga di sini sensor termo atau sensor suhu untuk mengukur suhu pada kolam. Ada sensor water height yang di sini untuk membatasi volume ketinggian air agar tidak melebihi batas. Ada juga di sini radar air atau sensor water low yang berfungsi untuk membatasi agar air tidak terlalu rendah. Dan untuk aktuatornya atau outputnya di sini kami menggunakan yang pertama aerator yang berfungsi untuk menambah kadar oksigen pada kolam ikan nila. Kedua ada pompa celup air kotor yang berfungsi untuk menguras air saat kondisi air keruh atau perlu pengurasan. Selanjutnya ada heater yang berfungsi untuk menaikkan suhu kolam agar tetap pada kadar yang stabil. Dan ada juga di sana solenoid valve yang berfungsi untuk membuka katup air secara otomatis sesuai perintah. Di sini saya akan menjelaskan yang berada di dalam panel dan luar panel ya. Di sini ada sebuah lampu indikator untuk pengisian air. Setelah itu ada alarm juga, terus ada indikator kuras air. Setelah itu ada lampu power. Terus di sini juga ada sebuah HMI. Desainnya yaitu seperti ini ya. Terus juga ada pH control, tombol emergency, dan thermo control. Oke. Terus yang di dalam panel kita menggunakan PLC juga yang bermerek Omron CP1E. Terus ada MCB juga. Setelah itu ada relay yang ini. Relay ini kita untuk valve. Setelah itu relay ini kita untuk ini pengisian air untuk mengaktifkan pompa, melakukan kontaktor, terus kontaktor ke pompa. Setelah itu ada relay 3. Relay 3 itu dia untuk
termo ya, termonya yang untuk suhu rendah. Kenapa dikasih relay? Karena dia input PLC dia menggunakan DC, karena harus DC dia pakai ini. Setelah itu ada ini juga relay yang keempat. Relay keempat ini untuk oksigen. Setelah itu ada ini juga relay yang kelima. Kelima ini untuk mengaktifkan heater. Terus timer ini berfungsi saat ini setiap dia pukul 6 pagi dia akan menguras. Terus ada inverter juga. Terus ada lampu LED. Dia menggunakan sistem limit switch ya. Jadi ketika dia pintunya ditutup maka dia akan mati. Setelah pintunya dibuka dia akan hidup lagi. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang cara kerja kontrol otomatis pada rangkaian ini. Jadi pada mode otomatis terdapat beberapa pilihan, beberapa indikator. Ada indikator alarm, indikator pompa, indikator aerator, indikator valve, dan indikator heater. Ini indikatornya akan menyala saat semua aktuatornya menyala. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang ini ya semuanya. Untuk di mode auto ini ada indikator alarm yang ketika tombol emergency ini dipencet, dia akan ikut menyala dan buzzernya akan menyala. Dan ini tombol emergency-nya akan mematikan seluruh sistem saat ditekan. Dapat dilihat di sini aeratornya mati dan indikator alarmnya menyala. Dan saat dimatikan aeratornya kembali hidup dan lampu indikatornya mati yang untuk alarm. Selanjutnya kita akan mencoba untuk pompa kuras air kotor. Dengan cara kita men-trigger water high-nya. Saat water high ini di-trigger selama beberapa detik, pompa akan menyala dan lampu indikatornya juga menyala. Saat pompa dimatikan, lampu indikatornya juga akan mati. Selanjutnya untuk aerator, di sini aerator kita menggunakan sensor DO tadi yang mengirim sinyal setiap 2 detik. Di sini aeratornya tetap akan menyala ketika ini di bawah masih sangat rendah, ya ini 1 mg per liter di sini tertulis. Jadi aeratornya akan menyala. Nanti ketika ini sudah naik, nah ini naik tadi barusan, aeratornya akan mati. Dan untuk valve sendiri di sini kita dapat men-trigger melalui sensor water low. Ketika sensor water low ini di-trigger, maka solenoid valve akan bekerja dan membuka katup air. Dan indikatornya akan menyala. Saat dimatikan, valve akan tertutup dan indikatornya ikut mati juga. Selanjutnya untuk heater, di sini karena suhunya sudah normal ya di kolam kita, jadi heaternya tidak dalam kondisi aktif, dan untuk mendinginkannya kami belum ada untuk mendinginkan suhu kolamnya, jadi nanti kita coba di mode manual. Baik, di sini saya akan menjelaskan cara pengoperasian sistem ini secara manual. Yang pertama, status mode kita sudah dipastikan ke arah manual. Di sini ada beberapa indikator kontrol manual, yaitu pompa air, solenoid valve, aerator, dan juga heater. Yang pertama, jika saya akan menekan tombol pompa, maka pompa akan menguras air dan indikator pada kuras air akan menyala. Jika saya tekan kembali, maka pompa akan mati. Selanjutnya, saya akan mengaktifkan solenoid valve. Maka solenoid valve akan mengisi air. Dan ketika saya menekan kembali,
maka solenoid valve akan mati dan lampu pengisian air pun akan kembali mati. Yang selanjutnya yaitu aerator. Ketika saya akan menekan tombol aktuator pada HMI, maka aerator akan menghidupkan, dan ketika saya menekan kembali aerator, maka aerator pun akan mati. Dan yang terakhir, saya akan menekan tombol yang terakhir yaitu tombol heater. Maka untuk heater itu akan menyala dan akan menghangatkan air dalam beberapa menit. Oke, selanjutnya project kita ini dia sudah memakai sistem IoT ya. Dia bisa dikontrol lewat HP walaupun dari jarak dekat ataupun jauh. Jadi tampilannya yang di HP dia juga sama kayak yang seperti di HMI kita. Ketika dia dipencet ke manual, maka yang di HMI dia juga ikut berpindah ke manual sesuai arahan yang di HP. Ketika dia dibuat yang auto, nah maka dia di HMI juga dia ikut berpindah ke auto. Kita coba bagian di kontrol manualnya. Kita pindah ke manual dulu, terus kita coba nyalakan pompa kurasnya. Itu juga dia akan menguras, terus lampu indikator juga ikut. Setelah itu jika dimatikan, dia juga ikut mati. Yang valve juga sama, dia akan menghidupkan pengisian air, indikator dan valve-nya ya. Dimatikan, dia juga ikut mati. Terus kontrol panel yang di oksigen, yang aerator, maka dia akan menyala, dan aerator yang di dalam kolam dia ikut juga menyala. Ketika dia dimatikan, yang di dalam HMI juga mati. Setelah itu yang terakhir itu adalah suhu ya, heater. Dia akan juga ikut bernyala, dan di dalam air pun dia akan ikut bernyala. Ketika dia dimatikan, maka di HMI juga ikut mati dan heaternya pun juga ikut mati. Sekian dari kami tentang penjelasan tugas air. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.